Halo kelas, jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran PKN kali ini. Minggu lalu nih Ibu udah ngasih tugas bagian nilai ulangan dan nilai proyek, tapi nyatanya ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan. Tapi Ibu berikan apresiasi yang sangat positif bahwa yang sudah mengumpulkan video ternyata memiliki kreativitas yang tinggi untuk ngedit video itu. Nah, mari kita lanjutkan ke materi kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat dan teori kedaulatan. Pernah dengar nggak sih kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu berasal dari negara Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan juga berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya sesuai dengan tata cara yang berlaku. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada nih seorang pakar tata negara yaitu Jean Bodin dari Prancis mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, ternyata kedaulatan ini memiliki sifat pokok. Apa aja nih sifat pokoknya? Yang pertama ada asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Kekuasaan ini akan tetap ada meskipun pemerintahan atau yang memimpin suatu negara itu berubah. Yang ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya yang ada di suatu negara, tidak ada kekuasaan yang lain. Yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Selanjutnya, ada bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan ini ada dua. Yang pertama, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam atau intern merupakan bangsa yang merdeka memiliki hak dan wewenang untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintahan negara lain. Yang kedua, kedaulatan keluar atau ekstern. Bangsa mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain. Contohnya nih, mengadakan perjanjian dengan negara lain untuk melakukan ekspor atau impor barang. Selain sifat dan bentuk dari kedaulatan, bahwa kedaulatan itu memiliki teori kedaulatan. Ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama, ada teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, pertama kali kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan. Kok di tangan Tuhan sih? Emang kamu pernah melihat tangan Tuhan? Intinya bahwa kekuasaan tertinggi itu berada dari atau berasal dari Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada tangan raja dan keturunannya. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi suatu negara terletak pada negara itu sendiri. Yang keempat, teori hukum, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada hukum. Hukum hal-hal hukum yang berada suatu negara itu sendiri. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan